Oke guys, kali ini kita akan mengomentar berita yang akan membahas tentang masalah kerugian dari demo kemarin yang rusuh, yang menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Nah, dikatakan itu kerugiannya bisa mencapai 900 miliar. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Sekitar 900 miliar. Ya, Hampir ya. sebesar itu ya 800 kerugiannya. sekian, hampir 900 miliar. Total ya, seluruh Indonesia Raya. Saya itu setelah sidang kabinet paripurna itu diperintahkan oleh Pak Presiden melalui Pak Seskap untuk segera membantu rehabilitasi seluruh aset bangunan negara Perbaikan kemarin yang ya. rusak ringan, berat dan sedang. Dan beliau disusikan terkhususon di Jakarta karena Jakarta kan masih menjadi ibu kota negara dan semua mata memandangnya ke Jakarta. Tadi malam pun kami dipanggil dan kami diskusi hingga pagi hari dengan Pak Seskap membahas titik-titik mana yang kira-kira harus kami prioritaskan sampai pagi itu. Sampai jam 2 ya, sampai jam 2 pagi kita bahas itu di tempatnya Pak Seskap. Salah satunya adalah gerbang tol dan juga nanti halte yang paling utama karena itu. Jadi, kan yang fasilitas umumnya tiap hari dilewati oleh seluruh masyarakat. Arahan Pak Presiden adalah semua yang sudah terbakar dibangun ulang, yang memang perlu waktu lama pembangunnya, seperti contoh yang ini yang dikit di Pejompongan, karena Pejompongan 2 kali dibakar, Sabtu malam, Jumat malam dan Sabtu malam 2 kali dibakar nih gerbang tol Pejompongan. Jumat malam prioritasnya nih sudah diperbaiki temporary oleh Jasa Marga, tapi kemudian dibakar lagi Sabtu malam. Jadi 2 kali dibakar. Jadi warga udah memperbaiki, dibakar lagi. Jadi ini kayak ada oknum yang sengaja ingin merusak fasilitas umum gitu. Ya, jadi udah diperbaiki sama warga tapi ini malah dirusak kembali. Jadi ada seseorang nih mungkin ya dari demo yang menyebabkan kerusuhan ini gitu. Arah ini karena bis. Nah, sementara waktu saya sudah menginstruksikan kepada Dirut Jasa Marga, mungkin yang sudah terbakar habis dirobohkan saja, kemudian dicet-cet saja dan difungsionalkan secepat-cepatnya. Info Pak Dirut tanggal 7 paling lambat sudah bisa dipakai oleh para pengguna jalan tol. Ya. Jadi kalau misalnya ada kerusakan, ada anarkis, nah ini ya yang merugikan dari demo itu. Jadi kalau disusupi oleh pihak-pihak tertentu, nah hasilnya begini, yang dirugikan adalah masyarakat umum yang menggunakan fasilitasnya. Jadi yang udah dirusak, yang udah dibakar, yang sudah dihancurkan, orang jadi susah untuk menggunakan fasilitas tersebut, jadi terganggu kan gitu. Jadi berpikir bahwa demo ini rusuh gitu. Ketika rusuh, jadinya begini ya, rusak semuanya. Jadi buat apa demo dilakukan atau dilaksanakan? Padahal kan demo itu dilakukan dengan cara yang damai untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Nah, kalau misalnya jadi kacau begini, bukannya berdampak positif, malah berdampak negatif. Gitu ya. Jadi itu resikonya gitu ya. Jadi kalau ada penyusup yang ingin mengacaukan suatu demo, gitu ya, yang mendapat kerugian ya semua orang yang menggunakan fasilitas umum tersebut. Faktor yang lainnya mungkin akan jauh lebih cepat karena kerusakannya rata-rata sedang, nggak sampai seberat ini. Yang jadi masalah utama adalah servernya ternyata dicuri, diambil, CCTV ada penjarahan. Ya sudah, itu ada proses yang membuat proses pemulihan jadi sedikit lama karena kan bagaimanapun server mesti diadakan dulu. Itu ya, proses pengadaan barangnya yang udah diambil, yang udah dijarah itu juga butuh waktu ya. Kayak misalnya, wah ini apa nih yang hilang nih, data dulu nih apa yang hilang. Nah itu kan harus didata biayanya berapa nih untuk ngebeli barangnya, atau barangnya ada nggak nih di pasar untuk menggantikan apa yang hilang ini gitu. Jadi prosesnya tuh cukup lama ya. Jadi ada prosesnya sehingga nggak instan tuh habis dirusak langsung bisa diperbaiki gitu. Jadi proses ini yang bisa menghambat aktivitas warga sekitar yang menggunakan fasilitas tersebut. Ini sudah dihitung Pak Presiden, apa saja Pak yang prioritaskan untuk diperbaiki segera? Seluruh fasilitas negara, fasilitas publik yang digunakan masyarakat sehari-hari itu wajib diutamakan, terkhususan di Jakarta. Makanya kita bahas kemarin dengan Pak Seskap sampai pagi karena itu
kita ngambil titik dulu yang paling utama gerbang tol, karena kan tol Iya, itu harus prioritasnya. dilalui oleh rekan-rekan kita semua, dan halte Transjakarta, MRT yang kena imbas. Kalau gedung-gedung Kita bisa DPRD percepat ya. di seluruh Indonesia kita juga akan renov. Nah itu biayanya sudah dihitung belum Pak untuk merenov? Biayanya total seluruh Indonesia kemarin kita hitung hampir sekitar 900 miliar. Hampir total 800 sekian lah, hampir 900 miliar total ya seluruh Indonesia Raya. Mulai dari ringan, berat dan sedang. Mulai dari terbakar suam-suam yang benar-benar terbakar habis seperti di Makassar dan beberapa tempat lain. Total hampir 900 miliar. 900 miliar itu soalnya Pak? Ada gerbang tol gitu Ya. Gerbang tol saya tadi naik ke Padirut karena di bidangnya kaya raya, jasa marga kan kaya raya, sehingga mengatakan nggak perlu bantuan negara, ya sudah. Saya sudah laporkan bantuan saya sampai 3 kali tadi, beliau mengatakan nggak, kami sanggup, sudah. Tinggal tiap kali nanti mungkin ngobrol masalah teknisnya, karena kan ini kan habis bisnis sudah. Jangan sampai kemudian perbaikannya setengah-setengah dan malah justru membahayakan para pengguna jalan tol. Itu nama aja Pak 900 miliar itu selain Yang paling besar gedung DPRD. Oh ya, DPRD kemarin yang dibakar itu ya. Ya, padahal DPRD kan nggak salah nih, maksudnya gedungnya itu nggak salah, mereka kan netral, lalu buat apa dibakar? Gitu. Jadi kalau udah dibakar kan yang harus menggantikan, harus memperbaiki ya dari uang warganya juga. Jadi yang pajaknya mungkin untuk pembangunan malah digunakan untuk perbaikan, gitu kan? Jadinya ya dirugikan warga juga karena uang pajak tadi digunakan tadi untuk apa ya, perbaikan fasilitas yang setelah dirusak itu. Nah ini yang menjadi masalah. Itu ya, bukannya untuk ngebangun sesuatu yang baru yang bermanfaat, tapi biayanya habis untuk perbaikan saja itu ya. Jadi yang dirugikan masyarakat kembali ya, masyarakat susah untuk menggunakan fasilitas umumnya, dan masyarakat juga harus membayarkan kerusakan tadi gitu. Jadi double tuh ya, kerugian yang diterima oleh masyarakat umum ya khususnya. Yang paling besar habis bisnis sampai di Makassar, sedang kan sebagian gedung Gradi, nah, ayo Pak, baik banget. Ada 19 provinsi ya? Ada total ada 19 provinsi. Kita Jadi artinya PU menggunakan anggaran darurat atau ada? Kita menggunakan anggaran darurat dan anggaran yang ada di kita. Pokoknya ini benar-benar kondisi tanggap darurat bagi kami ya. Karena hanya Bapak Presiden ini kondisi tanggap darurat PU. Jadi ya kita pakai respon dana yang ada. Kalau kurang baru kita tindakan ke Bapak Presiden. Sementara insya Allah dari Dana darurat yang itu digunakan sekarang. kalau susah sampai berat ya mungkin sekitar mungkin 6 bulanan ya. Kalau berat ya. Kalau sedang mungkin bisa 3-4 bulan. Kalau ringan ya cepat. Kalau ringan tuh kita targetkan kurang dari 1 minggu harus selesai. Kayak cuma kaca-kaca rusak, cuma kaca cat itu maksimum 3 hari. Yang berat itu kayak gedung DPRD Makassar. Banyak lah itu rumah MPR yang di Bandung, begitu lah. Banyak Kalau yang di Jawa Timur itu juga dibakar. Kediri kan bakar. Yang di Jatim berapa nih? Nah, Yang itu Gerhadi juga dibakar. Itu Tapi kemarin sudah sempat ngobrol dengan Asekda Jatim, dia mau renov Kediri. Karena kita balik dari situ ini. Ya, jadi ada klasifikasinya tuh dari ringan, sedang sampai yang berat gitu. Jadi kalau misalnya yang ringan cepet ya, kurang dari seminggu atau waktu seminggu tuh harus bisa digunakan kembali. Karena kan ringan gitu. Kalau sedang mungkin lebih lama gitu ya, mungkin berapa minggu, dan kalau yang berat itu bisa sampai berbulan-bulan. Tergantung seberapa besar nih kerusakan yang terjadi. Itu ada klasifikasinya atau kategorinya dari kerusakan yang dihasilkan ya dari demo kemarin. Ratusan miliar. Kalau dari PU sendiri yang dana daruratnya berapa? Itu 900 miliar. Itu kita rutin. Itu sama sih untuk Kalau yang rusak milik jasa marga berapa? Ada 7 Pak. 7, total 7. Dari Jakarta ini aja Pak. Ya, Jakarta. Paling besar Jakarta. Paling ini karena dibakar 2 kali. Pak, itu masuk ke renovasi rumah menteri atau anggota dewan yang dijarah dan rusak juga masih 900 miliar. Jangan menjurus. Kalau tadi yang dalam tol udah pakai uang negara ya, pakai uang masing-masing operator jalan tol. Bukan, kita tawarkan karena kan itu perintah presiden. Saya tawarkan ke Bapak, kita aja tawarkan ke Pak. Beliau punya uang cukup untuk media sendiri. Itu berarti nggak Jadi ada. bukan kita nggak mau bantu, kita mau bantu. Sama dengan Halte itu harusnya kan Pemprov. Saya nanti mau ketemu Bapak. Kita tahu ada sama. Pak Menteri, dengan dana darurat ini tapi tidak mengganggu alokasi program strategis yang saya sekolah rakyat juga itu. Akan ada kompensasi yang diberikan kepada operator jalan tol, Pak. Ini kan posisinya sekarang Pak Rifan nggak terima ya, Pak? Nggak terima bantuan negara. Akan ada kompensasi, konsesi dan segala macamnya gitu, Pak. Kan ini juga darurat. Ya, Ya. rekan-rekan sekalian, hari ini saya sebenarnya yang harus datang ke Kementerian PU, tetapi Pak Menteri PU yang kemudian berinisiatif datang ke Balai Kota untuk membahas beberapa hal berkaitan dengan apa yang menjadi dampak dari aksi-aksi unjuk rasa yang terjadi di Jakarta. Seperti kita ketahui, kemarin saya sudah menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa jumlah kerugiannya 55 M. Ternyata setelah dihitung kembali ada 2 CPO, yaitu di Senen dan juga di depan Polda, yang mengalami kerusakan yang serius, dan ternyata baru dihitung oleh Dinas Bina Marga. Setelah kami berkoordinasi dengan Kementerian PU, kami pemerintah Jakarta akan mengerjakan hal yang kemarin yang sudah saya sampaikan, yaitu untuk
hal yang berkaitan dengan MRT, kemudian Transjakarta, kemudian Bank Jakarta yang mengalami kerusakan, dan Dinas Perhubungan untuk traffic light dan sebagainya. Dalam kesempatan ini saya juga meminta bantuan kepada Kementerian PU apabila beliau berkenan untuk yang JPO di Senen dan juga JPO di Polda untuk dibantu oleh pemerintah pusat. Tadi kami berdiskusi dan beliau langsung memberikan respon. Untuk itu kami persilakan Pak Menteri untuk menyampaikan. Ya, mungkin sebagian teman-teman tadi ikut saya ke halte Transjakarta yang di depan Polda, termasuk lihat JPU-nya. Tadi Pak Gubernur sudah sampaikan yang itu plus yang di Senen nanti itu adalah tanggung jawab kami di PU, tidak ada masalah. Bahkan saya matur ke Pak Gubernur kalau ada yang lain, karena ada arahan Presiden, kita siap juga. Beliau tetap memberikan dua itu. Jadi dua itu yang kita kerjakan, PU kerjakan. Dan kita akan kerjakan dengan cepat, harapannya fungsional pulang dari 7 hari. Ya. Cuman berapa nilainya secara detail belum, karena kan ini baru ya. Tapi itu masih dalam pagu anggaran sudah kita hitung di awal. Dari seluruh provinsi, seluruh Indonesia itu kita kan sudah menganggarkan sekitar 900 miliar. Salah satunya nanti adalah yang kita pakai untuk di 2 JPU ini. Itu ya. Baik, ada Ya, maupun ada transparansi juga ya. Jadi ini perbaikannya benar membuat perbaikan gitu. Jangan ada dana yang untuk perbaikan tapi malah dikorupsi atau disalahgunakan dananya ya. Semoga ada transparansi gitu. Supaya masyarakat juga tahu bahwa ini memang benar untuk memperbaiki, bukan untuk disalahgunakan atau dikorupsi ya. Kebetulan dalam diskusi tadi kami juga pemerintah DKI Jakarta meminta untuk penanganan macet di PB Simatupang. Ada keputusan yang harus memohon izin persetujuan Kementerian PU, tadi kami sudah sampaikan dan beliau dan tim sudah mengizinkan. Sehingga mudah-mudahan dengan penanganan ini maka kemacetan di Simatupang pelan-pelan mulai kita kurangi. Sekarang sudah mulai berkurang karena semua kontraktor yang bekerja saya minta untuk dirapikan. Yang Pamjaya bahkan sekarang saya minta untuk diselesaikan. Mereka mengerjakan malam hari secara full, kemudian siang hari diberikan kesempatan masyarakat untuk bisa menggunakan. Baik, kalau boleh ada yang... Baik. Sudah disampaikan oleh Pak Gubernur, kita dapat alokasi 2 JPO dan termasuk haltenya yang di depan Termasuk Polda. Ya, termasuk liftnya, itu yang di depan Polda satu dan yang Senen. Kalau detail anggarannya belum, tapi tadi pagi kan saya sudah sampaikan kepada semua wartawan bahwa kita sudah menganggarkan 900 miliar tuh, seluruh Indonesia ya, bukan hanya untuk DKI. Jadi insya Allah cukup lah untuk mengcover 2 JPO ini. Kami sudah menghitung sebagai indikasi nilainya kurang lebih 19 miliar. 2 JPO tadi. Jadi tadi yang 900 miliar itu keseluruhan dari yang Indonesia itu yang kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat demo kemarin. Jadi bukan di satu daerah saja, tapi di keseluruhan ya secara umum gitu. Ya, kalau yang per daerah mungkin berbeda-beda tergantung kerusakannya. Karena ada yang rusak tadi gedung DPRD-nya yang rusak, mungkin tuh harganya tinggi karena kan butuh pembangunan dan sebagainya. Gitu. Tapi ada mungkin kerusakan-kerusakan yang ringan gitu ya, nggak terlalu besar biayanya untuk perbaikannya. Gitu ya. Jadi tergantung kerusakan apa yang terjadi di daerah tersebut gitu. Kalau kerusakan sampai berat terus bangunan itu penting, itu mungkin bisa sampai miliaran untuk perbaikannya. Tapi kalau yang udah keringan mungkin bisa ratusan juta gitu ya. Ya gitu klasifikasinya. Jadi dengan 2 JPO tadi, kemudian juga ada beberapa CCTV yang di lapangan mengalami kerusakan dan juga CCTV nih 18 traffic lights. Dan alhamdulillah dari 18 itu 17 sudah selesai semua, tinggal satu yang belum selesai yaitu di Selipi. Maka biaya secara total kerugian yang kemarin saya sampaikan 55 termasuk 2 JPO tadi sekarang menjadi 80. Ya, 80. 80 miliar tuh ya. Setinggi itu ya kerusakannya. Ya, Jakarta hari ini kebetulan pagi saya juga beraktivitas di luar di Selipi, tempat yang kemarin masanya cukup banyak. Alhamdulillah perkembangannya sejak kita lakukan Car Free Day sampai dengan hari ini, walaupun kemarin masih ada demo tapi di DPR ini bagian dari sebagai negara demokrasi itu sah-sah saja, tetapi yang jelas kami mengharapkan momentum yang sudah terjaga dengan baik ini bisa kita jaga bersama. Terakhir ya. Aja sampai rusuh lagi lah. Normalisasi Kali Ciliwung sudah kita bahas berkali-kali. Insya Allah 2026 dari sisi PU akan mulai kerja karena dari penetapan lokasi segala macam Pak Gubernur sudah mulai selesaikan. Jadi penlok sudah kami inikan dan kami sudah konsultasi dengan Kementerian Pan-RB dan juga PUPR. Mudah-mudahan sesuai dengan yang kita rencanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada sesuatu yang tidak benar kita suarakan. Ya, jadi itu ya mungkin yang kita bisa pelajari dari berita ini ya, dari videonya. Mungkin kalau misalnya kalian ikutan demo gitu ya, itu jangan sampai terjadi kerusuhan. Nah itu yang kita bisa pelajari. Kalau misalnya udah rusuh, udah ada kerusakan gitu, yang rugi itu bukan pemerintahnya, tapi semua orang yang terlibat di sana. Dari pemerintahnya juga, kitanya yang menggunakan, dan mungkin ke depannya kalau misalnya ada dana yang harusnya digunakan untuk pembangunan malah untuk digunakan sebagai perbaikan. Jadi pembangunan negeri itu bisa terhambat gara-gara kejadian seperti ini ya. Gitu. Jadi bayangin itu
900 miliar yang harusnya bisa digunakan untuk membangun sesuatu yang bagus nih, sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa mempermudah masyarakat, tapi 900 miliar itu ya perkiraannya itu digunakan untuk perbaikan saja. Jadi nggak ada perkembangan sama sekali untuk negara gitu ya. 900 miliar tuh sama aja kayak kita ngebakar uang tersebut gitu ya, hanya untuk perbaikan gitu, nggak ada peningkatan atau pembangunan dari negerinya tuh ya. Jadi itu kerugian yang bisa kita perkirakan. Maka dari itu ini yang harus dibenahi adalah bagaimana cara demo yang damai, yang bisa menyuarakan aspirasi tanpa harus merusak atau bertindak anarkis. Itu yang jadi pelajaran kita sekarang dan kedepannya, jangan sampai kejadian ini tuh berulang kembali gitu ya. Bayangin kalau semua daerah itu mengalami kerusakan yang lebih besar lagi, itu mungkin kerugiannya bisa sampai triliunan gitu kan. Nah maka dari itu ya, itu ini yang bisa kita pelajari, jangan sampai kita merusak fasilitas umum, karena yang rugi itu semua orang yang menggunakan fasilitas tadi ya. Saling menjaga, jangan terpancing emosi dan provokator, itu yang bisa kita pelajari. Nah kalau kalian tertarik dengan video aslinya, sumber beritanya itu link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat, kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.